Kalau pengen bahagia, kerjakan, dirikan. Kalau pengen jadi orang yang beruntung, kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, ma naqasa malun min shadaqatin bal yazdad. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan, melainkan akan bertambah dan bertambah dan bertambah. Maka Al-Faqir mengajak kepada segenap kaum muslimin dan muslimat yang ingin ikut berpartisipasi untuk pembebasan lahan yang insya Allah nanti akan dibangun majelis Jalsatul Ahbab. Bisa langsung nanti hubungi ataupun kontak WhatsApp yang ada di bawah ini dan juga yang ada di nomor rekening majelis. Silahkan bagi Anda yang ingin memberikan sumbangan Anda, mudah-mudahan itu menjadi amal jariah dan menjadi kesuksesan Anda, keberkahan Anda dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin Habibir Rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'aman salla alaihi fi kulli zamanin wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim fi kulli an. Amma ba'd. Yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita muliakan, segenap para habaib, para alim ulama, para masyayikh, para asatid, wabil khusus hadir di tengah-tengah kita Al-Habib Hamzah Al-Gadri dan juga putra beliau Al-Habib Fahri bin Hamzah Al-Gadri, dan hadir pula di tengah kita Al-Ustadz Haji Muhdi dan seluruh para asatid dan asatidah yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, yang sama-sama kita hormati dan kita cintai, sahibul hajah, yakni keluarga besar Bapak Abdul Hadi, yang telah menjadi wasilah perantara hadirnya kita, duduknya kita, datangnya kita dalam rangka peringatan Haul yang kemudian dirangkai dengan peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kita doakan semoga beliau semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dijadikan orang yang istiqamah oleh Allah dalam ibadahnya, dan mudah-mudahan Allah berikan dan Allah karuniakan rezeki zahiran wa batinan, dan mudah-mudahan segenap kita yang hadirin hadirat, muslimin muslimat, para pemuda para pemudi, mudah-mudahan Allah memberikan kita curahan rahmat, taufik dan hidayahnya, dan mudah-mudahan kita nanti di akhir ajal kita ditutup dengan husnul khatimah, dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah memberikan kita nikmat yang begitu istimewa. Segala puja dan puji syukur kepada Allah. Pada malam hari ini Allah menggolongkan kita termasuk anak-anak muda, para pemudi, para pemuda yang sibuk dengan melakukan kegiatan-kegiatan ibadah dan amal saleh, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadisnya, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Akan ada 7 golongan yang mana tidak ada golongan tersebut mendapatkan naungan kecuali nanti naungan di hari kiamat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak mendapatkan naungan dari Allah
ada 7 golongan, di antaranya golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat. Syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, anak muda yang sibuk dengan melakukan amal-amal yang baik, anak muda yang sibuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Merekalah orang-orang yang nanti di hari kiamat, kata Rasulullah, akan mendapatkan naungan, yang mana naungan itu langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kepada Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita hadir pada acara yang mulia ini atas rahmat Allah, atas karunia Allah, atas limpahan curahan taufik dari Allah. Maka alangkah beruntungnya, alangkah sempurnanya, alangkah istimewanya setiap anak muda yang bisa duduk bersama-sama di majlis seperti malam hari ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita dicatat sebagai orang yang nanti menjadi orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan keharibaan manusia yang mulia, manusia yang agung, manusia yang menjadi suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dia manusia yang telah menyelamatkan manusia dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya iman dan Islam. Ialah kekasih kita, panutan kita, idola kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh para sahabat-sahabatnya, para keluarganya yang mulia, para sahabatnya yang setia, serta segenap umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, nikah bahasa Madura napa Indonesia nikah? Madura. Madura pada Bengkulu acara me kampung Kulit Hibi. Nikah kan Pontianak agak abek kekotaan. Madura napa Indonesia? Campur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita duduk di majlis yang mulia ini dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti epon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setong sosok seiutus kalaban Gusti Allah Subhanahu wa taala keangkur menyempurna daripada agama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ento Allah Subhanahu wa taala akamuning dalam Al-Qur'an, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Arya are wahai Muhammad, akmaltu lakum dinakum, pasampurna agama nabean bin sengkok teruna Gusti Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Patoko petang nikmat dek kapan cendengan wahai Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa raditu lakumul Islam madinah, ben sengko ridho teguna Gusti Allah agama Islam teti agama na Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirin hadirat, salah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam dunia untuk menyempurnakan daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga penutup para nabi dan para rasul dibuka melalui Nabi Adam dan ditutup dengan berakhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penyempurna daripada segala ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para nabi dan para rasul sebelumnya. Hadirin hadirat saudara-saudara, karenanya saudara-saudara, Nabi Adam alaihi salam sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
tidaklah diutus ke alam dunia melainkan mereka semuanya mengajak manusia untuk menjadikan Allah sebagai Tuhan yang ia sembah. Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam ni kabuk Pak, mulai dari cemanah Gusti Nabi Adam alaihi salam sampai dekat cemanah Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kata cuna pada visi misi pada tujuannya sama, visi misinya sama. Apa visi misinya? Apa tujuannya? Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, visi misi dan tujuannya mengajak manusia nikah belih dekat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka min qabli wa ma arsalna min qabli min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Sengkau tak kira ngotos ba'an Muhammad, sengkau tak kira ngotos sambian wahai Muhammad dan rasul-rasul sebelum sampian, walakin nuhi nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana, kecuali bisengko epri wahyu epri parentah kangkui ngajak manusia untuk nyembah dekat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu sekalian, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah penyeru, pengajak untuk kita bisa menjadikan Allah sebagai zat atau Tuhan yang disembah oleh manusia. Sehingga saudara-saudara, hadirnya Rasulullah, adanya Rasulullah membawa keberkahan, membawa kenikmatan, membawa cahaya iman yang sempurna. Andai bukan Rasulullah, andai bukan adanya Nabi Muhammad, kita tidak akan mengenal Al-Quran, kita tidak akan mengenal Islam, kita tidak akan mengenal budi pekerti yang baik. Semuanya itu dibawa melalui bahtera kenabian yang ditutup dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Seongkuna sengkok yutus kalaban Gusti Allah kaangku nyampurna aki akhlak. Hadirin lambe nikah akhlak sebelum berdana Islam, sebelum datang Gusti Rasul, akhlak ecaman lambe nikah tak pate sae, akhlak ecaman lambe nikah rosak, akhlak ecaman lambe nikah butuh, akhlak ecaman lambe nikah tak sae. Apa di antara akhlak saya tak sae kaya ya? Disebut akin dalam Al-Quran bahwa kebiasaan orang-orang jahiliyah sebelum adanya cahaya iman dan Islam, sebelum berada Gusti Rasulullah, orang lambe ni kebiasaan nak mun andi anak bini pendem diodi. Kebiasaan orang lambe mun andi anak bini pendem diodi. Lambe nikah hadirin ada kamul jannah reng bini. Cuman lambe nikah ada kamul jannah reng bini. Reng bini hanya dipandang sebelah mata, hanya menjadi target pemuas nafsu belaka. Tetapi ketika datang Islam, datang ajarna Gusti Rasul, reng bini yang kak tercete beng kehormatan kalaban Islam. Sampai lambat nikah dalam Al-Quran itu Bu Aki, ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu ala turab ala sa'ama yahkumun. Ongku cuba hukum orang lamba hadirin. Reng bini ni kaya teku bing sengkok tebuna bapa mun bebe reng lake ngeding bini dalam andi anak bini teku tapi nangkung maloh tapi nangkung todus apa pate enai kopur diodi. Ni kaya ibadik sebut aki dalam Al-Quran keangkui pengingat untuk kita bahwasannya lambe kebiasaan orang jahiliyah ni kata saya sempurna dengan adanya ajaran akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Nabi Muhammad bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal
akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Banyak akhlak-akhlak yang tidak baik. Kalau biasanya hadirin hadirat lamba orang-orang jahiliyah ni kamu nyembeli kurban berene ekala iyo sab aki ketong patong. Bertengah Islam adanya ajaran Rasulullah oleh nyembeli kurban tapi tocu'na benih untuk patong, tocu'na keangkuy nyari ridhona Allah subhanahu. Yang kika itu saya kenal kalaban akikah. Satu jenis keampun bahas sarang para ulama ben satu jenis asumper dari Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malaikat itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya minuman keras, perjudian, mengundi nasib dengan anak panah, menyembelih hewan kurban untuk berhala, rijsun min amali syaitan, itu termasuk perbuatan fajtanibu tinaki, jauhi, tinggalkan, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang yang supaya berkir hadirin. Makan dari lambe, nom enoman ketak kenging, konsumsi dari lambe hadirin. Kemudian mengundi nasib dengan anak panah, ni kemang dari lambe ampun elarang sareng Gusti Allah subhanahu. Wal maisiru, perjudian, amin lokolo, amin selot, amin lopu, ni kata oleh anapa elarang nang dalam Al-Quran. Tabuna Gusti Allah fajtanibu, jauhi, tinaaki arapa la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang yang beruntung. Sehingga adanya Rasulullah, adanya Nabi Muhammad membawa cahaya baru, peradaban baru, akhlak yang baru menjadi baru, yang indah bertambah lebih indah dengan adanya sosok manusia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Maka kita kumpul sama-sama, duduk sama-sama, hadir sama-sama, mengenang manusia yang satu ini, menyebut nama manusia yang satu ini, nyebut asmana Rasulullah, along-polong Bapak Abdul Hadi, teti perantara, teti sebab, along-polong kau leben sambian, keangkui engak deka manusia, siapa tak Islam dan iman, yang kika ento kuste Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angkuin apa kalong polong ni hadirin? Kaangkuin apa kalong polong ni kebu pak? Kaangkuin engak deka kustero. Kalaben apa habis? Kalaben careta aki, careta na Rasulullah. Supaya abe kau leben sampian bisa nero, bisa mencontoh kehidupan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Otabe kalaben pamausan solat atau dengan pembacaan sholat. Hadirin hadirat, kalau kita ingin tahu kamul jannah solawat, kamul jannah orang seatikir nyebut asmana Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jika ingin anda mengetahui kemuliaan solawat, kemuliaan muji Rasulullah, niscaya kita tidak akan pernah berhenti membasahi lisan kita, bibir kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak nikah hadis, banyak nikah careta, banyak nikah ayat ning dalam Al-Quran. Saya nunjukaki orang semulja, amuljaaki Gusti Rasul sallallahu alaihi. Setong contoh hadirin kedingaki, bu, pak. Bade setong hadis dari Rasulullah. Terbuna Gusti Kanjengna. Terbuna Gusti Kanjengna. Napa terbuna Gusti Kanjeng Nabi? Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyara. Sapa-sapa orang saya salawat sakalian dek kasengko jawab salawat sareng Gusti Allah sabanyak 10 kali. Kiring lagi
Orang sa solawat sakale dek ka Gusti Rasul jawab sapolo ka. Si jawab Gusti Allah. Habib, jawaban solawat dari Allah itu apa? Maka para ulama atabu faminallahi rahmah. Solawat dari Allah ni ke sapolo kali dek ka orang sa solawat sakale dek ka Gusti Kanjeng Nabi iki ka ento paringi sapolo rahmat, paringi sapolo paha, paringi sapolo terah, pangapolo sapolo tusana. Setong asolawat jawab sapolo paha, beri sapolo yangka sapolo terah, pangapora sapolo tusa. Ini lagi waman shalla alayya asyran sallallahu alaihi biha mi'ah. Sapa orang sa salawat deka sengko sapolo kali jawab sareng Gusti Allah 100 ka. 100 ka. Waman shalla alayya mi'ata sallallahu alaihi biha alfan. Orang sa salawat deka sengko 100 kali jawab sareng Gusti Allah 1000. Wa man shalla alayya alfan kataballahu baina ainaihi bara'a minan nifaq wa bara'a minan nar. Kedinga kipa bu sapa orang sa solawat 1000 kali dekat Gusti Rasulullah nang dalam siang dan malam maka kelak di akhirat edain oleh sareng Gusti Allah orang tersebut orang kaya bekal selamat dari api neraka. Amin ya rabbal. Orang sa solawat 1000 kali 1000 bekal selamat dari api, bekal selamat dari api, bekal selamat dari apoy. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Makanya kalau kita ingin mengetahui, mengkaji kemuliaan solawat, tidak akan habis. Waktu kita tidak akan cukup. Keadaan kita tidak akan selesai untuk mengupas sedikit demi sedikit tentang manfaat baca solawat. Pak Bu, kalau zaman dahulu orang baca solawat itu dengan hati. Zaman sekarang orang banyak baca solawat cuma ikut. Kalau bahasa Inggrisnya rok-toroan. Rok-toro. Majlis sebelah joget, orang sini ikut joget. Majlis sebelah dengan koplo, di sini ikut koplo. Na'udhu. Itu contoh akhir zaman. Maka kita lihat dan belajar bagaimana cara bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Dulu ada ulama besar namanya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Emak di makula ceramah sampai ke NTB, NTT, ke Madura, ke Sulawesi, ke Cebah. Saya di makna menereng bini paling susah ya tor. Paling susah. Kempang ngatoreng bini, seton jauh benar. Engkau PC. Engkau bo. Berisanduk PC dina, bedo. Bedo make tua engkau make tua ndak ka PC be. Ndak ka PC. Cak kerja, cak rebut dikibi kule pirina PC. Paham? Jelas? Aku aja setong betal saya berina. Mau PC? Mau? Terus PC apa terus laki? Mau sini ke ini PC kapi. Sedang udah. Laki.
Hidup tanpa suami itu bagaikan malam tanpa bintang, saudara-saudara. Kena guling per malam, tapi guling tak bisa laban. Kena nampak. Kenapa tangki? Orang kalau sudah menikah dan berumah tangga, setiap ibadahnya dilipat gandakan menjadi 27 pahala oleh Allah. Sampian atakbir biasa nah Allahu Akbar katibian mun khusyuk oleh 20 petok pahala. Tapi mun sampian beda makmum mah, beda lakena, beda bini nah, lipat gandakan menjadi 27 ganda, saudara-saudara. Alhamdulillah. Alarmanter sidang budang lekas abini lekas alake. Amin. Hadirin, dulu ada seorang ulama lambok ni kepada odik ulama raja. Namanya Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Syekh Abul Abbas. Bu. Soronge dingi kok. Beni surah bentai budi. Soronge dingi caaban. Dekik muna tunging mula-mula. Cek rim sekali muna tunging. Sampai abui tak apa-apa. Muna pengajian Ca'atu Reng bini edina semari alake atunging boleh manter lake na bini boleh. Amin. 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 Orang bu embu saya tujuan atunging majlis itu akina lake na bini. Terus bini boleh lake na. Apa? Sakit ya. Cak tunging wanggana. Hadirin, lombok bersotong ulama. Dulu ada seorang ulama namanya Syekh Abul Abbas Al-Mursi, guru daripada Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab Hikam. Syekh Abul Abbas Al-Mursi bertanya kepada murid-muridnya, hal fikum ahadun idza sallama ala Rasulillah yasma'u raddahu alaihi biudunih. Hei, apakah ada di antara kamu yang ketika mengucapkan salam, yang ketika bersolawat, apakah ada di antara kamu mendengarkan jawaban dari Rasulullah dengan telingamu? Maka murid-muridnya pun menjawab, qalu yaquluna la. Mereka berkata, tidak ada wahai Syekh, laisa fina ahadun yaqa'u lahu dzalik. Tidak ada satu pun di antara kami yang mendengarkan daripada solawat yang dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Syekh Abul Abbas Al-Mursi? Abku fa inna qulubakum mahjubun anillahi wa ani rasulillah. Kalau begitu nangis kamu semua, an qulubin mahjubatin, dari hati yang tertutup dari Allah dan Rasulnya. Wallahi, demi Allah, lau ihtajabtu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lahdatan min lailin aw naharin lama adattu nafsi minal muslimin. Demi Allah, andaikan aku tertutup dari Allah dan Rasulnya selama 1 detik saja dalam sehari dan semalam, maka aku tidak lagi tergolong bagian kaum muslimin. Bu, Pak, Syekh Abul Abbas Al-Mursi sengkok dia lupa dekat Gusti Rasulullah. Dalam sesaat tak nyebut asmana Rasulullah, tak ingat dekat Rasulullah, maka sengkok tak termasuk orang Aneka hadirin, pentingnya baca solawat itu dengan khusyuk. Ada sebagian orang as-solawat atunging. Ada sebagian orang as-solawat nyeling rambing orang lain. Bada sebagian orang as-salawat sambil alik leret kalong bengkelenga orang lain. Bada orang as-salawat kenteroh miramiyah. As-salawat sambian sateja kala ben ate sekerong tero apang kia sareng Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa Habib? Kalau kita baca solawat harus dengan hati yang khusyuk, harus dengan diri yang khusyuk.
Saudara-saudara, kalau ada orang yang baca solawat, hatinya khusyuk, hatinya damai, hatinya tenang, hatinya hudur, maka dia akan mendapatkan karomah sebagaimana karomah yang Allah berikan kepada Syekh Ali Khalid Qasam. Bu, lambat pada orang namanya Syekh Habib Ali Khalid Qasam. Lambat Habib Ali Khalid Qasam nikah manabi as-salawat daka Rasulullah langsung ngeding jawaban dari Gusti Rasul sallallahu alaihi maka siapa saja orang yang khusyuk dalam baca salawat, yang khusyuk dalam pembacaan maulid, maka Allah akan memberikan kepadanya keistimewaan dengan dapat mendengar daripada jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Pak Bu, kita bersyukur mengadakan acara ini dibarengi dengan salawat peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, terus nama Jokok nikah. Terus nama Jokok nikah. Terus nama Jokok nikah. Ki semangat. Ki semangat. Orang kompak ki semangat. Ki semangat. Ongkuan. Ongkuan. Ngereng kulit rongeding semangat ya. Semangat napa punten. Lanjut napa cokot. Lanjut napa cokot. Angkat saja astanya takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nikah acara Isra Mi'raj niku lancung hadirin. Niku mun acara tak mare. Singkat saja cerita. Ketika peristiwa Isra Mi'raj kiring lagi. Bu. Cong. Cong. Anang siapa? Cong. Cong. Anang siapa kage? Cek ibai jong nih serjong, tak kau nangis jong. Mantar tadi anak soleh, amin. Amin. Mantar bapak ngabini boleh jong. Berdua apa gitu? Kerja. Impon, kini lagi. Lanjut apa cokok? Takbir. Allahumma salli ala Muhammad. Acara Isra, singkat cerita, Isra Mi'raj saking mulianya solat, Nabi Muhammad tidak diberikan wahyu melalui Jibril perintah solat, tapi Nabi Muhammad diundang oleh Allah dari mulai perjalanan bumi sampai ke Sidratul Muntaha, sampai naik ke Mustawa dan berjumpa dengan Allah untuk menerima perintah salat. Bu kedinga isungku tak lesu ngara ceramah ya. Nyaman bit panjenengan ceramah diki oleh berkat moleh. Sampean tak nyaman. Cek cuma kena kerja akelak. Hari saya ceramah hadirin nyiap pakai materi 2 hari. 2 hari. Makan sampean cek iri mun kula moleh oleh berkat cek iri. 2 hari kecetak hadirin. Belum sampean saya kerja, saya akelak, sekek ngelekek. Allahumma salli ala Muhammad. Teti saking muljana perintah solat Gusti Rasulullah eyonceng naik untuk apangki atemu dek ka Gusti Allah. Nika bejeng nika bede 50 solat. Korang sampai 20, sampai 2 petok, sampai 15, sampai 10. Korang sampai
Tabuna Nabi Musa Muhammad umat kita kira mampu lema udah lemak cokok kayang paling cicik todus sema betula se alapora se ngatua dekat Gusti Allah lemak masaki ikor ngena todus dekat Gusti Allah. Tabun Nabi Musa umat panjenengan tak kira kuat ya Rasulullah. Ongkuan hadirin Ebu diare turun perintah solat, aqimis solat, kerjakan solat. Kalau kau sampai jeng lima betul zuhur, asar, maghrib, isya, sopu ada semampu, bahkan hanya sedikit dari mereka yang mampu melaksanakan solat 5 waktu. Orang zaman sekarang pengen kaya, pengen urusannya mudah, tapi meninggalkan Di dalam kitab para ulama mengatakan summiyatis salah li anna salah silatun bainal abdi wa rabbih. Bu. Ngidingin enjak kena mun tak ngidingin mau dia boy. Ngidingin nah. Kini lagi, solat itu dikasih nama solat. Solat diberi nama solat karena solat adalah penghubung antara hamba dengan Allah, antara makhluk dengan Khalik, antara Tuhan dengan hamba. Faida in qata'atis salah faqad in qata'atil kasilah. Tabun ulama, siapa orang yang sema pekak bajan, maka orang kelak ma pekak hubungan dengan Gusti Allah. Mun orang tak bajan berarti hubungan apa pekak sareng Gusti. Ya Allah, saya pengen kaya tapi enggak solat. Ya Allah, saya pengen anak saya jadi anak yang berbakti tapi kamu tidak solat. Ya Allah, saya pengen rezeki saya lancar, tidak ada kesulitan, tapi kamu tidak sholat. Maka ketahuilah, itu hanya mimpi yang akan engkau dapatkan, bukan kenyataan. Jika engkau ingin hartamu melimpah, anakmu berbakti, dan engkau menjadi orang yang dicintai di tengah masyarakat, kuncinya, jangan pernah putuskan hubunganmu dengan Allah. Karena kalau sudah engkau kuatkan hubunganmu dengan Allah, Allah akan menjaga urusan dunia akhiratmu. Kalau pengen bahagia, kerjakan, dirikan. Kalau pengen jadi orang yang beruntung, kerjakan. Muntro salamet kalakoni bajeng apa muntro becer ari sekena cek lopai bajeng mun sampean tak bajeng peke dari Gusti Allah. Kula tanya jawab Pak Kenceng, sampean atua ke beton apa ke Gusti Allah? Atau ke beto ke kapungkaan apa ke Gusti Allah? Malaikat entomun sampian kuat berjengah berarti kuat ikatan dengan Allah. Niscaya segala doa Anda akan dikabulkan oleh. Kuncinya Bu, kado yang ingin saya sampaikan di acara singkat Isra Mi'raj. Pesan saya kepada diri saya dan pesan saya kepada Anda yang hadir, jangan tinggalkan sholat, jangan lalaikan sholat. Habib, kenapa kalau kita lalaikan sholat? Allah ancam kita di dalam Al-Quran, masalakakum fi saqar, apa yang membuat engkau berada di dalam neraka Sakor? Orang-orang yang ada di neraka Sakor, mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Ya Allah, aku berada di dalam neraka Sakor karena aku dulunya tidak mengerjakan sholat. Bu, muntro masuk neraka apa? Muntro masuk neraka apa? Muntro masuk surga apa? Apa jang? Kula tanya apa jang nikah hukum wajib napa tak wajib? Jawab wajib napa tak wajib?
Wajib nak tak wajib. Mun wajib tina aki tu sana berat tu sah. Tu sana berat tu sah. Mun kala ko oleh pahala nak tak oleh. Oleh pahala nak tak oleh. Kalau ke ento mun terus selamat dunia akhirat kelako apa? Ibadah aja. Jaga perjeng aja. Fakta nak kering dua sepo je. Fakta nak laki je. Kemudian yang laki-laki nafkah na perhatiin ke bini nak kau tuja. Cok oleh na nyabung pas pakan aki kena foto na hadirin. Oleh na nyabung, oleh na judi, pakan aki ke sebini. Pakan aki kena foto na. Mangkana sampian cek kikir, mun anan sampian lak mencela. Ota beatunging kasar dek kesampian. Takok tak. Takok beda pereng haram, saya masuk ke dalam petena rajin sampian beng nak foto na sampi. Paham bu? Jelas bu? Angu angakan tempe tahu. Yang penting katanya pemakan ajam tapi dari hasil lambak bedela kolok, lambak bedela pu. Setia tak ada kente judi online. Otak saya sebut slot. Kena buat engki. Kena buat engki. Judi badan apa mundan? Bada. Sikit apa banyak? Tikit apa banyak? Saya main judi tikit apa banyak? Saya taruhan judi atau taruhan tikit apa banyak? Tikit apa banyak? Tikit apa banyak? Orang yang senorok judi bahagia apa sengsara? Bahagia apa sengsara? Rogi apa untung? Rogi apa untung? Kinoro ki amaina ki nyelota aduh nlot ding dong poter kakan besene jo masuk 2 juta tekor 5 juta masuk 5 juta tekor 10 juta ka iyalah tipu daya sopaja anak Adam melanggar perintah Gusti Allah. Malaikat ento mentero selamat jaga pajang lemah. Bentina akiju. Beda orang hadirin tanya ke kula live TikTok orang tanya, "Habib, bagaimana caranya kaya Habib?" Kata saya, kamu berusaha, kamu bekerja, jaga solat 5 waktu, perbanyak baca istighfar dan baca Quran, serta jangan lupa baca solawat. Terus dia bilang apa? Tapi saya main slot bisa kaya enggak? Cepon kula sampai kini tak ada ngerapas sapi tak kira soki. Beda orang yang main judi soki, beda. Ia pertama menang, kedua menang, ketelok menang, keempat kalah. Kena bertengki. Malaikat ento singkat acara Isra Mi'raj ini saya intikan, jangan lupa jaga solat 5. Montoro selamat jaga pejang 5. Bapak paham bu? Alhamdulillah. Senomor telok terakhir nikah acara haul. Acara tak singkat hadirin haul. Nikah acara haul untuk sampian si setering sepona ota benak potona setep. Maka bisampian itu aki maus aki tahlil maca aki yasin sateja bacaan nikah hadiah aki da'us thawab lil mayyit nikah depak deka orang seampun atingkel punya. Makanya Allah mengajarkan kita dalam Al-Qur'an, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina
ghilla lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Bo. Kini ngaki kelur apa? Bo. Belum kita sepak. Mun itu aki ongku dikit nangis kake. Mun lalaki boleh, mun abini boleh baru terasa. Ada Pak Polo betul? Lebih. Sebenarnya Rasulullah akompol Pak Polo dari tang umat pasti bersetong tuan ni saya kapul lagi. Itu akin begula sambian mempunyai tunging lagi nabi ni boleh mayu. Tu lagi na. Hari bulan Rejab bulan bagus ni kah? Itu aki penate embo. Nabi ni macam pak. Sambian mon etin dari bini nabi ni boleh napa punten? Yo, kene ngaki. Abi ini kok. Sambil celing bu, lagi ni siapa bu? Takut kena ke lagi ni sampian. Harap bik mun kena, ya beli libur deki malam. Beli. Sengode jak gela tak tahu apa-apa. Hadirin, haul bade lambak kau leben sampian, tradisi nereng lambak kene lagi. Benga sepo lambak ben malam Jumat ngebei sak masaan kaangkui rob Arab. Aku lah tanya ke sampean, Arab je hukum apa bu? Bu, Pak, Arab je apa hukum? Hah? Arab apa hukum? Boleh apa tak boleh? Boleh apa tak boleh? Jangan siapa? Jangan siapa soleh? Bingung. Mangkana mau ngaji cara tunging. Mun ngaji ngebawa pulpen, mun ngaji ngebawa buku, Arab beb, dikit mun beda penjelasan cah. Coba tu ni beda pak acara magia. Arab beji pak, munceng orang tradisi nereng Madura, amasa, misalnya ajam sekilo, nasi berempat canteng, panggil tetangga. Amaus tahlil, amaus tua, kira makib ke benga sepo saat tinggal tuan. Boleh apa tak boleh? Boleh apa tak boleh? Boleh apa tak boleh? Jangan siapa? Coba saya boleh. Tebuna para ulama, setiap doa dan sodakoh yang dihadiahkan kepada orang yang meninggal dunia itu sampai pahalanya kepada orang yang wafat atau meninggal dunia. Jadi ngaki. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Abu Usaid, bainama ana jalisun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam esetong bekoh engkau pernah toju asaran Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idh ja'a rajulun minal ansar, tiba-tiba datang setong sahabat dari kaum Ansar. Faqala, atanya dekat Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya alayya min birrin abawaya syai'un ba'da wafatiha. Ya Rasulullah, apakah saya boleh atau bisa berbuat baik atau berbakti kepada orang tua saya setelah kewafatan mereka? Dijawab oleh Rasulullah, gala na'am, iya bisa. Mun reng tua nak kakek mate, reng sepon sampian tinggal umur, sampian ki pakun bisa apa? Arba'atu khisal, beda empat syah, beda empat kalako, beda empat hal. Apa di antaranya? As-salatu alaihima, atua aki reng dua sepoh. Makan bu diri kita ni acari ngaci mula tua maleta emak embuk mati ya mak lebada sehat tua mati reng sepona dua anangi kuburna rabbi firli waliwa warhamhuma kama rabbayani sohira. Ni kepak untung sampian mamuntuk anak, ni keuntungan sampian pak menyakola anak.
Sampian mun lamate tak ngarep dari tuan orang Arafah, bisa lupa, bisa ingat mun reng lain. Tapi mun anak dididik dengan pendidikan madrasah, dididik dengan pendidikan pesantren, dimasukkan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mana kita kembali ke hadirat Allah, maka anak itu akan mendoakan kita, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu. Kalau orang tua meninggal dunia, kamu bisa berbakti kata Rasulullah dengan 4 cara. Yang pertama, as-salatu alaihima, mendoakan keduanya. Yang kedua, wa istighfaru lahuma, memohonkan ampun untuk keduanya. Yang ketiga, wa infadu alaihima, wa infadu ilaihima, menunaikan janji mereka. Wa ikramu sadiqihima, memuliakan teman-teman mereka. Wasilatur rahim, dan menyambung tali silaturahmi dengan kerabat, teman, saudara mereka semasa hidupnya. Jadi berempat bu, tak mun sampean reng sepon sedep, bisa sampean apa teh takok pak bu, takok lambat tak sempat apa teh tepusa bib. Dak remacaran apa teh kereng sepo, abtina lambat nakal bib, abtina lambat kurang ajar bib, tang reng sepo ampun tinggal umur, dak remak katina pacaran bib apa teh beda empat. Sepertama adua akhireng sep, sekedua nyoon sapora dak ke Allah untuk reng sep, ben sekatelo nunayaki cincin reng sepo, ben amul jaaki kanca nareng sep. Wari cong lambe cong encan kutena hari bareng bapak kakek mun jaki cintai mun entar kecompong latih beri biteng selesai. Anapa itu termaksud bakti Anda kepada orang tua yang telah meninggal dunia, yaitu memuliakan kerabat atau teman dari orang tuaan Anda. Yang keempat, wasilatur rahim, menyambung tali silaturahmi. Pola lambe bapan ki bade yomor, deng sepon bade yomor, anak ki bade yomor, lambe sekut acakan ben fulan, mangkan mun lamate sambung bi anang main ke mecediing, main ke pipiing, main ke keluargana. Ini termasuk hal di antara bakti seorang anak kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Karena itu hadirin, terakhir haul ini dibuat mengingatkan kita, kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal. Sateja seodik nikah bekal mateh, ben sateja seanyar bekal lah laju, sengode bekal tu, sesehat bekal sah, senak-anak bekal teti dewasa, sedewasa teti tu, seodi bekal mah. Hari ini kita memperingati haul daripada anak dari Bapak Abdul Hadi. Mungkin besok kita yang diholi oleh keluarga kita. Maka itu Pak, jangan sampai lupa, persiapkan sebelum ajal mendatangi kita. Jangan sampai kita tertipu dengan dunia, kemakmuran dunia. Ya man bid dunya hustaghal qad gharrahu tulul amal awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Al mautu ya'ti bartatan wal qabru sundukun amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Hei orang yang tertipu dengan dunia, sungguh dunia telah membuatmu tertipu dan banyak angan-angan. Apakah kamu tidak sadar kematian telah mengintaimu, kematian telah meningtingmu, kematian pasti akan datang menjemputmu. Karenanya saudara-saudara, sebaik-baiknya kotak amal kita adalah kuburan. Maka itu sebelum kita masuk ke kuburan, persiapkan amal kita, persiapkan amal ibadah kita, persiapkan amal soleh kita sebelum kita menempati kubur kita. Kenapa Pak? Kuburan sepi, kuburan gelap gulita, kuburan tidak ada yang menemani kita. Pada saat itu hanya satu yang menemani kita, amal soleh kita, amal baik kita, amal ibadah kita kepada Allah. Karenanya saudara-saudara, mari tingkatkan takwa kita kepada Allah.
tingkatkan rasa takut kita kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan mudah-mudahan kita yang berkumpul ini semuanya diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tak lanceng pak matur hadirin kengai sebelum mati pas siap dek mati cek takok mati ni ke pasti tapi kudu takok tak andi bekal seeki masuk atau mua ke mati ben apang kidak ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mantar selamat kau ben sampian sateja, selamat dunia akhirat, amin ya rabbal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa a'inna ala siyam wal qiyam wa qiraatil Quran, amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.